Satya, Eureka Women Lovers, dan juga Sobat Kopral Iklim. Selamat datang di Sustainable Future Talks bersama saya Restu Diantina. Kali ini kita kedatangan tamu yang namanya ini lagi jadi perbincangan, terutama di media sosial. Mungkin gara-gara filmnya ini yang bikin heboh atau bikin huru-hara ya. Terutama di masa tenang saat kampanye. Siapa lagi kalau bukan Mas Dandi Laksono. Selamat datang Mas Dandi. Halo Restu. Halo. Sehat Mas? Agak teler-teler dikit. Oh gitu, karena abis lagi roadshow ya? Oke, terakhir kemarin kemana roadshow? Kemarin dari USU Medan ya? Terus dari Aceh. Dari Aceh juga, jadi ini udah total berapa kota yang disambangi Dirty Vote? Mungkin sekitar 11 kota ya. 11 kota itu? Jawa dan Sumatera. Itu semua full di apa universitas gitu, di kampus atau ada? Ya, sebagian besar di kampus. Oke. Sebagian besar di kampus. Gimana nih ceritanya selama roadshow? Ada? Ya setelah begadang 10 hari ngerjain produksinya, terus langsung disambung roadshow 2 minggu, jadi masih kayak jet lag nggak jelas gitu. Oke. Jet lag, oke. Tapi aku dengar nih di beberapa pemberitaan gitu ya. Roadshow ini juga diwarnai oleh ya mungkin ancaman-ancaman gitu ya. Itu apa sih yang terjadi sebenarnya? Ya misalnya ada satu kejadian di UIN Bandung, lagi tengah-tengah diskusi gitu, tiba-tiba lampu dimatiin gitu. Oh ya? Sementara ruangan lain nyala dan gedung-gedung lain juga nyala. Jadi dan tombol untuk matiin listriknya itu ada di gedung yang dikunci. Jadi sangat kelihatan banget niatnya gitu untuk. Tapi ya kita jalan terus, tetap diskusi. Jadi teman-teman bahkan nyalain flashlight sepanjang diskusi. Kemudian sampai 1 jam kemudian masih lanjutin diskusinya. Kemudian foto bersama juga pakai flashlight. Jadi malah kayak konser Coldplay. Tapi itu ancaman, kita bukan bilang ancaman ya, apa ya bilangnya Mas? Mungkin gangguan gitu ya. Gangguan-gangguan kecil. Selama roadshow, tapi ke Mas Dandi sendiri ada nggak sih kayak gangguan-gangguan ke personalnya Mas Dandi? Ya kami sepakat untuk tidak membicarakannya. Oke. Supaya mereka tidak merasa signifikan. Ya tapi ya saya sudah mengalami ini sejak Killers 2019. Ya. Bahkan statusnya tersangka sampai sekarang. Gitu. Ya ampun. Jadi ya oke. Kita yang penting jangan terganggu aktivitas kita, kemudian yang penting kita tidak menunjukkan surut gitu ya, energinya jangan sampai surut. Artinya kalau mengutip almarhum Munir, dia mengatakan bahwa takut itu natural, tapi kalau takut mulai menguasai diri kita, itu berarti kita sudah kalah. Jadi ya itu aja saya yang pegang sih. Artinya itu jangan sampai jadi distraksi dari tujuan-tujuan sebenarnya gitu ya Mas ya. Oke, balik lagi kita ngomong Dirty Vote yang ramai diperbincangkan karena karena dirilis saat justru lagi masa tenang kampanye gitu ya. Nah boleh diceritain nggak sih Mas sebenarnya berangkat dari mana sih, momen apa sih yang bikin akhirnya seorang Dandi Laksono kemudian berpikir oke, kayaknya gue harus bikin Dirty Vote? Ya. To be honest, sebenarnya saya nggak ada rencana untuk membuat film terkait politik di tahun pemilu ini gitu ya. Jadi sebenarnya setelah Seksi Killer saya pikir ya cukuplah publik sudah bisa punya referensi dalam pemilu itu sebenarnya apa sih yang perlu diperdebatkan gitu kan. Bukan soal etnis, bukan soal agama, bukan soal sentimen-sentimen tradisional gitu. Jadi Seksi Killer sendiri itu sebenarnya belum selesai proses ini ya, proses didigest oleh publik gitu ya. Lalu ya positif side-nya banyak orang yang lebih alert soal oligarki gitu ya, soal bagaimana para elit partai dan segala macam konflik kepentingan. Saya pikir juga bagian-bagian yang bisa saya bilang the bright side of Seksi Killers effect gitu ya. Yang masih terus terjadi sebenarnya gitu ya. Jadi saya pikir apalagi kalau saya sering berseloroh, Mas apa mau bikin film lagi pemilu ini? Enggak, penjahatnya masih sama. Penjahatnya masih sama. Ya, karena memang exactly itu yang terjadi kan. Bahkan dari sisi filmmaker seperti saya,
ketika Sexy Killers menunjukkan bagaimana oligarki bekerja pada dua kekuatan kandidat, pada dua kandidat. Seolah-olah mereka sedang berseteru, tapi sebenarnya mereka punya akar ekonomi politik yang sama. Bahkan yang terjadi kan mereka justru berkolaborasi kan. Jokowi dan Prabowo justru pada akhirnya terang-terangan berkolaborasi. Bahkan kolaborasi itu menghasilkan apa yang disebut oleh Tempo sebagai anak haram konstitusi kan. Jadi dua perkawinan itu menghasilkan anak haram konstitusi gitu. Jadi ya sudah, saya pikir nggak ada poin, saya mau bikin apa lagi. Apa namanya, ini kayak fase sejarah aja di Indonesia yang sedang ada di titik nadir gitu. Dan 2024 ini pilpresnya bagi saya, to be honest, juga agak maju dalam hal level of conversation-nya. 2019 itu kita masih ketemu kebangkitan komunis lah, PKI gaya baru lah gitu ya. 2024 ini agak mendingan dalam hal isu-isu yang muncul ke publik, sudah nggak lagi ngomongin sentimen, betul, politik identitas, black campaign yang kayak gimana gitu sudah minim lah. Ada tapi udah residu lah, itu nggak jadi mainstream gitu ya. Agak beda dengan 2019. Itu masih brutal banget. Memang lebih brutal pilkada DKI sih. Jadi gradasinya tuh pilkada DKI itu paling brutal dalam sejarah demokrasi kita ya. Lalu 2019 masih ada sisa-sisa dari pilkada DKI. 2024 ini sudah agak mendingan. Cuma yang kemudian bikin saya kaget adalah ketika saya ke-trigger oleh paparan peta kecurangan dari Bang Ferry Amsari di sebuah podcast. Lalu beberapa kali saya akhirnya nonton podcast dia yang lain. Lalu juga nyimak bagaimana Bivitri Susanti juga ngomongin hal yang sama walaupun dalam angle yang berbeda gitu ya, Uceng segala macam. Saya pikir, wow, ini kayaknya gede banget ini. Kalau Sexy Killers itu gambaran bagaimana oligarki di Indonesia, yang kali ini itu bagaimana oligarki beroperasi sampai ke elektoral. Gitu. Kalau dulu hanya ya udah lu seolah milih tapi sebenarnya lu nggak ada pilihan. Kalau sekarang ini justru karena seolah-olah ada pilihan atau kecenderungan ada pilihan alternatif, lu nggak bisa membiarkan yang alternatif ini ada diskursus berbeda. Jadi dipastikan bahwa status quo yang harus menang. Jadi sudahlah oligarkis sistemnya, nggak ada ruang untuk A aksen gitu, harus A, nggak bisa B apalagi nggak bisa A aksen apalagi B. Jadi kalau kita lihat kan bahkan misalnya pilihan-pilihan hari ini itu sebenarnya kan A aksen, bukan B, nggak ada yang B. A aksen. Iya, A aksen gitu ya. Mau ngomong 03 misalnya. PDIP adalah mesin politik selama Jokowi berkuasa. Gitu. Ngomong A aksen yang lain 01, Nasdem dan PKB itu pendukung Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, mereka bagian bahkan Muhaimin misalnya. Dia last minute masih mendukung presiden 3 periode. Betul. Jadi nggak ada yang B sebenarnya. Tapi saking greedy-nya, nggak ada ruang bahkan untuk A aksen. Not even B. Jadi harus dipastikan A yang dapat. Nah, ini yang menurut saya dari sisi yang lain ini lebih dramatis kerusakannya daripada 2019. 2019 itu kerusakannya ada di diskurs. Juga structure politik. Well, itu juga sudah buruk. Di 2024 ini structure yang sudah buruk itu, yang oligarkis banget itu mesin politiknya, diperburuk dengan dalam oligarki ini harus ada spesifik satu klan oligarki yang memastikan agenda-agenda oligarki dikerjakan dengan baik. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja, proyek IKN, PSN dan segala macam itu dipastikan nggak ada challenge, nggak ada aksennya, semua harus solid. Sehingga itu yang membuat kemudian nepotisme dikerjakan gitu ya, bagaimana orkestrasi supaya orang seolah-olah punya free will untuk milih pada 14 Februari padahal by system itu sudah dibikin rumus sehingga apapun hasilnya nggak akan bisa keluar dari rumus itu gitu. Jadi itu sih yang membuat saya akhirnya memutuskan ya sudah. Dan karena memang nggak ada rencana ya keputusannya last minute banget. Dari mulai ide sampai bisa ditonton di YouTube cuma 3 minggu. 3 minggu aja ya. Udah research segala macam itu 3 minggu. Dari mulai Eureka. Ini karena Eureka kan. Eureka betul. Langsung eksekusi 3 minggu. Tapi memang direncanakan di masa tenang rilisnya atau kebetulan aja selesainya. Padahal jadinya kan nggak terhindarkan.
Tadinya mau kami rilis tanggal 10. Tapi tanggal 10 itu bersamaan dengan kampanye Akbar ya, masih dalam masa kampanye. Itu juga nggak selesai filmnya. Jadi didesain atau tidak didesain memang harus keluar di tanggal 11. Dan apakah tanggal 11 itu masa tenang? Saya pikir kita ya warga sipil nggak ada urusan. Iya, betul. Yang terikat dengan masa tenang kan kontestan. Ya, peserta pemilu. Emang kalau kita bikin kondangan harus lihat-lihat masa tenang apa enggak, bodo amat, kita bikin dangdutan aja pokoknya. Sama dengan film, ada yang mau rilis buku kayak, ada yang mau rilis album kayak, bodo amat dengan masa tenang gitu. Masa tenang kan bukan buat kita. Ya kan sebelumnya juga Mas Dandi produksi Sexy Killers. Dan berkaca dari situ, dari film itu, apakah waktu bikin Dirty Vote ini kemudian sudah menghitung konsekuensinya setelah itu tayang, setelah Dirty Vote tayang? Saya bahkan nggak kepikir apa konsekuensi yang dimaksud gitu ya. Sejak Sexy Killers pun kami nggak berpikir konsekuensi apapun. Yang jelas film kayak Sexy Killers sudah di-syuting sejak 4 tahun sebelumnya. Lalu proses risetnya tumbuh, lalu ketika Pilpres kami lihat bahwa semua tim kampanye di kedua kubu Pilpres ketika itu ternyata kalau di-overlay sama dengan semua penguasa batubara yang kami riset. Jadi angle mengaitkan batubara dengan pemilu justru last minute juga, setelah nama-nama tim kampanye mereka muncul. Kalau nama tim kampanye itu nggak muncul, mungkin juga nggak bisa di-overlay gitu ya, antara riset kami soal oligarki batubara dengan tim Pilpres gitu. Jadi kami nggak pikir risiko apa ya. Mungkin dampaknya saya nggak tahu apakah bisa mempengaruhi elektoral apa enggak gitu kan. Atau jadi tersangka setelah itu. Ya, itu hal yang lain. Tapi intinya kami merasa bahwa karena kami backgroundnya adalah semua jurnalis ya, sebagian besar kan teman-teman jurnalis, jadi sepanjang kami risetnya accountable, kemudian bisa diuji oleh siapa aja, sumbernya terbuka, kami juga independen, kami juga tidak bekerja on behalf paslon tertentu seperti buzzer gitu kan, enggak gitu ya. Jadi ya udah kami nggak ngitung apapun, udah kayak teman-teman media bikin publikasi biasa aja sebenarnya. Sepolos itu. Tapi ya karena alam berpikir kita sudah sangat fragmented ya, jadi kalau ngomong politik pasti partisan. Kalau bikin konten menjelang politik pasti ada yang bayar. Iya, dianggapnya seperti itu. Jadi karena atmosfernya udah atmosfer buzzing gitu ya. Jadi konten kreator udah identik dengan buzzer gitu. Nggak ada yang genuine lagi, nggak ada yang organik lagi, nggak ada orang bikin konten based on apa yang dia anggap ideal gitu ya. Nggak cuma sekedar ngomongin engagement atau AdSense gitu ya. Jadi karena conversation itu sudah nggak dominan di masyarakat kita, jadi kayak kami ini yang bikin dengan polosnya dan bahkan bikinnya voluntarily, bahkan 37 juta views, 20 juta views nggak kami AdSense. Well, bagi orang nggak normal, karena ketidaknormalan itu makin dicurigai kan. Jadi kalau kami sekalian pasang AdSense, sekalian oh ya ini kami endorse ini ya mungkin dianggap normal. Oke. Nah, melihat dari hasilnya ya, Mas. Dirty Vote jadi conversation di media sosial, tapi realitasnya kemudian hasil masih quick count sih ya. Ini cukup mungkin bisa dibilang berbeda ya dengan harapan mungkin setelah dirilisnya Dirty Vote. Mas Dani gimana perasaannya? Menarik. Jadi bahkan sering ditanyakan cara untuk menguji ini berhasil apa enggak kan dikembalikan kepada niat pembuat filmnya. Jadi nggak ada yang punya tafsir lebih valid tentang hasilnya ini sebenarnya berhasil apa enggak. Itu nggak ada cara lain untuk mengukurnya selain dikembalikan kepada niat filmmakernya. Jadi kalau premis filmnya itu adalah menunjukkan kecurangan sistematis, kalau hasilnya yang berbuat curang menang, masuk akal nggak? Aduh mau ngomong, iya kan? mau jawab, aduh gimana ini? Jadi ya ini nggak terkait dengan hasil. Sebetulnya gini, niatnya menunjukkan kecurangan. Lalu yang terjadi adalah kemenangan bagi pihak yang dianggap berbuat curang. Jadi filmnya terbukti apa nggak sebenarnya? Jadi bagi saya sih elektoral bukan ukuran ya, karena kami memang bikinnya nggak ada kaitan dengan elektoral.
Yang kedua, film itu menunjukkan kecurangan yang pada level sistematis, yang hanya bisa dilakukan kalau dia punya kekuasaan. Jadi nggak ada kaitan dengan 01, 02, 03. Spesifik yang kita kritik keras adalah Presiden Joko Widodo yang sedang in power, dan kami anggap dia menyalahgunakan banyak kewenangan, bahkan membiarkan para menterinya menjadi partisan, membiarkan bahkan ibu negaranya mengacungkan 2 jari dari mobil kepresidenan. Jadi ada sebuah level yang kami anggap sudah sangat mengancam demokrasi yang dilakukan oleh presiden, mengklaim menggunakan intelijen untuk memata-matai partai, yang kalau dalam kasus Amerika, dalam kasus Watergate, Presiden Nixon sudah mundur dia, sudah di-impeach dia gitu ya. Tapi di sini dianggap normal. Gitu. Kemudian mengaku bahwa presiden boleh netral, padahal undang-undangnya exactly nggak ngomong begitu. Gitu ya. Presiden boleh berpihak ya, presiden boleh berpihak, padahal undang-undangnya itu syarat untuk berpihak itu ya dia harus kampanye di second term. Dia kan nggak sedang kampanye di second term. Dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Gitu. Padahal dia juga melekat kan dengan fasilitas negara dan itu. Bahkan dilakukan di Halim gitu ya. Di belakangnya bahkan Menteri Pertahanan yang sedang dia endorse untuk mendampingi anaknya gitu. Jadi yang Dirty Vote itu the whole story is about bagaimana Presiden Joko Widodo abusing power. Nah, ketika dia melakukan abusing power, dia in favor pada kandidasi anaknya untuk menjadi cawapres, maka ya nggak terhindarkan 02 kemudian yang paling banyak disebut. Kalau Gibran berpasangan dengan Anies ya mungkin 01. Kalau Gibran sama Ganjar ya mungkin 03. Gitu. Jadi sudut pandangnya adalah menunjukkan bagaimana administration, Jokowi's administration, dia violate the law dan dia kemudian menyalahgunakan kekuasaannya. Itu perspektifnya. Dan kebetulan anaknya ada di 02, ya sudah. Berarti 02 yang diuntungkan dengan desain seperti ini. Termasuk bansos yang dialokasikan kemana-mana gitu ya. Bahkan dalam kasus MK misalnya, permohonan dimasukkan di hari libur dan dilayani oleh ketua MK. Ketua MK harus datang sendiri di hari libur untuk menerima permohonan itu. Panitera disuruh masuk. Hal-hal yang di perbincangan kita sehari-hari mungkin ini nggak akan bold, nggak akan menonjol karena ketiban isu-isu yang lain, ketiban isu-isu elektoral yang lain. Sehingga ketika ini kami rangkum dalam sebuah film, ya orang mungkin merasa terkejut. Padahal nggak ada yang baru. Semua yang kami sampaikan menjadi daily news, menjadi berita sehari-hari. Cuma karena kita ke-distract dengan tsunami informasi, jutaan konten yang lain. Jadi itu nggak kerasa. Gitu. Nah, begitu dibandeling, baru nampol kan. Nah itu menarik bagaimana bahwa walaupun Dirty Vote ini kemudian jadi conversation di media sosial, tapi nyatanya tetap quote-unquote kalah dengan konten TikTok gitu yang kemudian akhirnya bisa dibilang itu berhasil memenangkan 02 gitu ya dalam konteks hari ini. Ya kalau kita sudut pandangnya platform ya mungkin Dirty Vote kalah di TikTok. Tapi kalau sudut pandangnya platform yang lain di X, ya Dirty Vote nggak bisa dikalahin di X. Di YouTube juga nggak bisa dikalahin gitu. Di IG juga nggak bisa dikalahin. Jadi beneran cuma di TikTok yang dianggap kalah ya, karena serangannya dianggap lebih besar. Gitu. Tapi menurut Mas Dendi realitas sebenarnya ada di mana? Di platform, menurut saya platform nggak bisa jadi ukuran apakah ini bekerja apa tidak. Gitu ya. Jadi yang paling bisa jadi ukuran adalah bagaimana public conversation yang sustain setelah itu. Misalnya begini, di minggu-minggu pertama serangan besar ada di TikTok, dan saya menganggap itu nggak organik. Karena yang perlu kita lihat justru setelah ini atau hari-hari ini apa yang terjadi dengan konten itu. Apakah dia masih diperbincangkan post electoral, apakah dia masih jadi referensi ketika orang hari ini lebih alert dengan gerakan sedikit apapun yang dianggap kecurangan. Misalnya PSI tiba-tiba naik sendiri sementara yang lain udah nggak naik suaranya gitu ya. Orang alert nggak atau menjadikan Dirty Vote sebagai satu referensinya nggak? Ketika melihat ada kepala desa dikumpulkan di kantor polisi, kemudian orang merekam, orang masih merefer nggak itu sebagai bagian yang memang diomongin di Dirty Vote? Jadi bagi saya the real battle, atau kalau mau ngomong bagaimana film ini bekerja dan mempengaruhi opini publik, bahkan bekerja di level kesadaran kita, ya di sehari-hari. Dalam proses yang sampai 20 Maret inilah sebenarnya the real battle, bukan hanya ketika seminggu TikTokers dikerahkan untuk nyerang film ini gitu ya.
Yang lebih keren lagi bahkan filmnya belum rilis, tim kampanye 02 udah bikin jumpa pers. Bikin klarifikasi. Wow. Okay. Jadi magic banget. Jadi di situ saya melihat bahwa ya in some way film ini it works gitu. Bahkan diserang sedemikian rupa justru membuat engagementnya makin besar. Tapi kalau misalnya berhasil mengeducate masyarakat gitu ya dalam perbincangan di real battle yang Mas Dandi bilang, tapi kemudian kenyataannya bahwa sekarang yang menang adalah kemarin yang dituding ada kecurangan, gimana Mas Dandi melihatnya? Ini menarik. Pertama, bagaimanapun juga jangan lupa ini film. Film yang dirilis lewat akun yang dari nol dibikin. Artinya peluangnya untuk nggak viral juga gede. Ya kan? Kena shadow ban pula. Persis. Gitu. Yang kedua, dia dirilis 3 hari sebelum pemilu, dibandingkan 75 hari kampanye. Yang isinya adalah konten, engagement, gimmick, influencer, advertising, whatever. Jadi dari sisi itu saja nggak apple to apple. Kalau film diharapkan bisa menjadi game changers di last minute. Satu itu nggak apple to apple. Masa Dirty Food disuruh ngelawan Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier yang juga bikin last minute talk show sama Prabowo. Kan? Jadi kami mulai dari akun yang 0 followernya, subscribernya. Dan sama sekali nggak ada budget untuk iklan, nggak bisa bayar buzzer, nggak bisa bayar influencer, so whatever, nggak ada. Gitu. Jadi kalau mereka merasa menang melawan Dirty Food, pada dasarnya juga pujian buat kami. Karena mereka merasa menang dengan sesuatu yang zero sebenarnya. Gitu. Dan saya juga bukan sutradara beken gitu ya, yang setiap filmnya pasti dijamin box office gitu. Jadi kalau mereka merasa menang ya silahkan, tapi harusnya malu ya, menang melawan sesuatu yang kecil banget gitu. Tapi yang kedua sebenarnya begini, film ini memang nggak untuk elektoral. Kalau film ini dipercaya bisa mengubah elektoral, orang nggak akan bikin partai, orang nggak akan bayar lembaga survei, orang nggak akan bayar konsultan politik, orang akan bikin studio film. Tapi kan itu juga bisa salah satu cara, Mas. Iya, tapi tadi dibandingkan dengan bansos 508 triliun. Ya itu udah. Dirty Food yang sewa LED-nya masih ngutang setelah selesai filmnya. Ya Allah masih ngutang. Jadi ya silakan kalau merasa menang dengan sesuatu yang kecil banget. Kalau saya sih malu merasa menang dengan sesuatu yang kecil banget. Jadi di sebuah hajatan politik yang didukung oleh paman di MK, didukung oleh bapak yang presiden, didukung oleh yang sedang jadi menteri pertahanan dengan anggaran terbesar, didukung oleh politik gentong babi atau pork barrel 508 triliun, the biggest in history, terus merasa menang dengan Dirty Food gitu. Ya silakan aja, bagi saya juga pujian sih. Kalau saya dianggap kalah ngelawan semua ini ya bagi saya wow. Nothing tulus ya sebenarnya. Keren juga kalau film dianggap bisa menjadi game changers untuk melawan sebuah Goliath oligarki dengan semua state resource dan aparatur. Dan film hampir 2 jam dianggap bisa jadi game changers. I can do it. Oke, menarik nih. Ya nggak sih, logikanya gitu nggak sih? Iya. Pada akhirnya kan, walaupun belum real count ya, belum pengumuman dari KPU, sekarang 02 sudah sangat memimpin jauh ya. Dan kemungkinan besar akan menjadi pemerintahan selanjutnya setelah Pak Jokowi. Melihat dari visi misinya Pak Prabowo dan Gibran, tentang mungkin dari perspektif lingkungan. Kalau dari Mas Dandi sendiri melihatnya masa depan lingkungan di Indonesia itu gimana nih di pemerintahannya Pak Prabowo? Ya, yang jelas PR teman-teman Setia-Bumi, Eureka atau Koprol Iklim lebih berat. Kerja semakin relevan gitu. Karena kita tidak hanya menghadapi rezim Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, tidak hanya menghadapi rezim yang menghabisi KPK, tidak hanya menghadapi rezim yang ignorance dengan apa yang terjadi 17 tahun di depan di depan istana dengan aksi Kamisan. Kita menghadapi rezim yang bisa sustain dengan itu.
artinya mendapat mandat baru dari publik, what so called voters. Jadi rezim ini bisa recharge energinya. Dan mereka rezim yang dapat recharge seperti ini, jadi dengan kritik sekuat itu, tapi dapat legitimasi dalam tanda kutip. Soal kualitas legitimasinya kita bisa perdebatkan, tapi secara formal dia mendapat legitimasi, rezim kayak begini ini confidence-nya akan bertambah. Soeharto itu bisa bertahan 32 tahun, pemilu hanya beneran dipakai untuk legitimasi. Dan itu pemilu yang buruk, gitu ya. Bahkan nggak dianggap sebagai pemilu sebenarnya, karena partai yang lain juga boneka, bikinan dan segala macam. Itu aja dia bisa bertahan dengan seconfidence itu. Nah, rezim yang baru ini mewarisi substansi masalah rezim sebelumnya, Jokowi, yang dibikin sustain dengan cara-cara yang nepotis dan abusing power tadi. Tapi kemudian dia menganggap dirinya legitimate karena dapat approval dari sebuah momen demokrasi, pemilu. Jadi mereka confidence-nya akan double. Satu, dia ngerasa approval rate selama 10 tahun terakhir ini oke. Buktinya anaknya bisa maju lagi. Buktinya yang pakai campaign melanjutkan bisa dipilih. Lalu yang kedua, tadi secara legal disahkan memang sebagai rejim yang gitu. Jadi bagi masyarakat sipil atau terutama bagi isu lingkungan akan ya ancamannya akan lebih kuat. Sorry to say, saya harus katakan bahwa ya challenge teman-teman akan lebih besar menghadapi ini. Karena mereka sekarang punya legitimasi baru. Oke, tapi apa kira-kira mungkin apa ya celah ya untuk bisa kita membicarakan ini agar menjadi isu yang memang benar-benar penting dan dibicarakan di publik itu gimana ya Mas? Satu-satunya peluang adalah justru rezim ini harus dikoreksi atau harus di challenge lewat proses politik juga. Misalnya hak angket di DPR. Dan hak angket di DPR ini tidak hanya sebatas pada dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memuluskan indikasi kecurangan pemilu, tapi juga angketnya menyangkut banyak isu yang juga prosesnya melanggar banyak hal. Walaupun saya juga agak sanksi bagi yang kedua ini karena semua partai terlibat. Iya betul. Pelemahan KPK, punya kepentingan semua semuanya. partai terlibat. Undang-undang Cipta Kerja, semua partai terlibat. IKN, semua partai terlibat. Jadi agak kecil kemungkinan kalau kita masuk ke substansi isunya dalam isu angket. Satu-satunya yang mungkin bisa diangkat adalah terkait penyalahgunaan kekuasaan terkait dengan pemilu. Kalau ini yang minimal ini yang bisa muncul, kita akan punya presiden baru. Ya. Kita akan punya presiden baru bahwa lu nggak bisa melenggang begini aja loh. Menang pemilu mungkin satu hal, tapi yang lu lakukan selama proses untuk menjadi menang pemilu, kita harus hitung, kita harus bikin perhitungan, kita harus punish praktek-praktek politik seperti ini. Dan ya lagi-lagi kita hanya bisa mengharapkan konflik elit hari ini bisa mendorong terjadinya angket. Tapi kalau kemudian elitnya dikasih jabatan kabinet, diajak rekonsiliasi, gitu-gitu ya, dibagi-bagi job, ya kita akan ketemu yang begini-begini lagi sepanjang sejarah kita kayaknya. Oke, itu kan di tataran sistem ya, Mas Dandi, mendorong hak angket gitu. Tapi kalau dari masyarakat sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan? Misalnya, terutama anak-anak muda yang sekarang kemarin itu jadi mayoritas voters di pemilu 2024. Gitu. Ya, kita bicara anak muda itu nggak bisa dalam satu entity sekarang. Ya. Anak muda juga ada yang namanya Almas, Gibran, dan Kaisang. Anak muda yang mana nih? Atau Restu. Jadi anak muda ini nggak dalam satu cluster. Tapi kalau yang dimaksud Restu adalah anak muda yang dengan karakter historis, political historisnya ya. Apa sih anak muda Indonesia dengan karakter political historis itu? Ya anak-anak muda yang memilih dibuang ke Bovendigul daripada bekerja buat Belanda yang namanya Hatta Sahrir. Anak-anak muda yang memilih di penjara di Bancai daripada bekerja sama dengan
pemerintah kolonial namanya Soekarno. Anak-anak muda yang bahkan memilih menculik itu Soekarno, Hatta dan lain-lain ke Rengas Dengklok supaya segera memanfaatkan momentum kemerdekaan gitu misalnya. Atau anak muda yang bergerak menjatuhkan rezim Soekarno, ya, terlepas mereka juga punya koalisi dengan militer ketika itu. Atau anak-anak muda yang 98 juga menjatuhkan Soeharto. Jadi anak-anak muda yang secara historis presidennya seperti itu, maka yang harus dilakukan hari ini ya anak muda ini harus memenuhi tugas sejarahnya menurut saya. Jadi harus dihentikan nepotisme ini karena 25 tahun yang lalu kalau Soeharto nggak dihentikan, mungkin kita udah kayak Myanmar. Iya. Kita udah junta militer. Persis, udah nggak kerasa, udah tahu kayak Korea Utara. Tapi bisa nggak Mas melihat karakter anak muda sekarang gitu ya, yang mungkin sebenarnya hanya melihat masalah lingkungan itu ya cuman di masalah lifestyle, bukan masalah yang lebih struktural gitu. Nggak apa-apa, sebagai pintu masuk tentu kita perlu public awareness yang sifatnya individual dulu ya. Jadi saya oke dengan kegiatan Pandawara misalnya yang bersih-bersih sungai. Dari situlah mereka akan mulai terpapar berpikir tentang hulunya. Jadi supaya kita tidak setiap hari bersihin pantai dan sungai misalnya, hulunya di mana sih? Oh, di regulasi. Oh, di single use policy, single use plastic policy kita. Oh, di bagaimana harusnya giant corporation ini dibatasi untuk nggak memproduksi saset setiap hari. Lalu dari situ nanti mudah-mudahan berpikir lagi, oh siapa yang ada di belakang giant corporation ini? Ya policy maker dan politician. Oh larinya kemana? Ya bisa ke electoral. Jadi nggak apa-apa, I don't mind dengan orang nonton Sexy Killers kemudian dampaknya yang penting matiin lampu. Nggak apa-apa. Setidaknya ada dampak. Persis. Justru dari personal itulah tantangan kita, terutama teman-teman konten kreator dan segala macam, mengkonversi aksi-aksi personal menjadi gerakan bersama komunal, dari gerakan bersama yang komunal kemudian menjadi aksi-aksi struktural. Itu sih fasenya. Jadi nggak bisa kita langsung diharapkan orang langsung jump into structural action gitu ya. Apa-apa, biar aktivisme ya. Satu pertanyaan terakhir Mas Dani, setelah ini mau ada project semacam kayak Dirty Vote lagi atau ini jadi proyek 5 tahunan setiap mau pemilu gitu? Enggak dong. Saya kan memang kerjanya bikin film, jadi nggak ada pemilu saya bikin film. itu kan biasa series gitu Mas. Kalau yang kayak semacam dokumenter. Kami sekarang sedang mengerjakan serial dokumenter dari perjalanan ekspedisi Indonesia Baru. Kan tahun lalu saya dan 3 orang jurnalis melakukan perjalanan keliling Indonesia lagi pakai motor. Kalau 2015 yang menghasilkan Sexy Killers itu namanya Ekspedisi Indonesia Biru, sekarang namanya Ekspedisi Indonesia Baru. Dan lagi-lagi nggak ada kaitannya dengan Capres. Kita jauh bikin nama itu sebelum ada Coklas Capres. Karena memang kita ingin Indonesia ada yang baru dari sisi pemikiran gitu, dan melihat pembangunan nggak lagi soal menumpuk kekayaan, tapi pembangunan juga bisa diartikan adalah happiness, ya wealthiness itu nggak hanya soal duit, tapi juga ya ketika lu bisa dapat udara bersih, itu wealthy banget gitu. Ketika lu dapat air bersih dan gratis, itu juga wealthy. Jadi serial ini sedang jadi proyek utama kami sekarang dan sudah mulai bisa ditonton di kanal YouTube Indonesia Baru. Kami akan ceritakan bagaimana cerita di garis depan. Kalau ada yang ngomong hilirisasi di lapangan tuh hilirisasi kayak gimana sih? Kalau di debat capres mungkin indah ya, tapi di lapangan tuh kayak gimana? Nah, kamera kami ada di situ. Kalau ada yang ngomong tentang ekowisata atau pariwisata 10 Bali Baru, itu kayak gimana sih? Apakah seindah di brosur Kemenparekraf? Kita lihat di garis depannya kayak gimana. Kira-kira gitu sih. Terima kasih Mas Dandi atas waktunya, perbincangannya menarik sekali. Juga sukses buat proyek-proyek selanjutnya. Buat Sobat Satya, Sobat Koprol Iklim, dan juga Eureka Women Lovers, terima kasih sudah menyaksikan Sustainable Future Talks bersama saya Restu Diantina. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ada siapa? Nantikan saja. Terima kasih. Makasih Mas Dandi. Thank you Restu, teman-teman semuanya. Kru semuanya, thank you.